Selamat pagi, saya Vivi Wahyuni Maruhawa dari Reguler 218A akan mempresentasikan proposal KTI saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit MAH atau Gastritis di Apotik Smepi Pharma periode Januari sampai dengan Maret 2021. Pendahuluan. Gastritis atau dikenal dengan sakit MAH merupakan peradangan pembengkakan dari mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa keluhan sakit pada penyakit gastritis paling banyak ditemui akibat dari gastritis fungsional, yaitu mencapai 70-80% dari seluruh kasus. Menurut data dari WHO, angka kejadian gastritis di dunia dari beberapa negara, yaitu Inggris dengan angka persentase 22%, Cina dengan angka persentase 31%, Jepang 14,5%, Kanada dengan 35%, Prancis dengan angka 29,5%. Di dunia, penyakit gastritis terjadi sekitar 1,8 sampai 2,1 juta penduduk dari setiap tahunnya. Kejadian penyakit gastritis di Asia Tenggara sekitar 583,635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik menjadikan dasar penulisan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Pengetahuan Pasien tentang Penyakit MAH di Apotik Smepi Pharma periode Januari sampai dengan Maret 2021. Perumusan masalahnya tentang gambaran pengetahuan pasien tentang penyakit MAH di Apotik Smepi periode Januari sampai dengan Maret 2021. Tujuannya ingin mengetahui sebesar apa pengetahuan pasien tentang penyakit MAH di lingkungan Apotik Smepi Pharma pada Januari sampai dengan Maret 2021. Manfaat penelitian. Bagi peneliti menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang gambaran penyakit MAH atau gastritis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli media kesehatan di bidang farmasi. Bagi institusi, bisa menjadi pandangan seberapa besar pengetahuan pasien di lingkungan Smepi Pharma tentang penyakit MAH, dan bagi IKIFA dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan bacaan di perpustakaan IKIFA. Tinjauan pustaka. Gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau pendarahan mukosa lambung yang bersifat akut, kronis, difus, atau lokal. Terdapat dua jenis gastritis, yaitu gastritis superficialis dan gastritis atrofik kronis. Penyebab dari gastritis antara lain ada dari obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid, sulfonamid, steroid, kokain, agen kemoterapi, salisilat, dan digitalis yang bersifat mengiritasi mukosa lambung. Minuman beralkohol seperti whisky, vodka, dan gin. Infeksi bakteri juga disebabkan oleh bakteri Helicobacter yang paling sering terjadi, Pylori, Helicobacter, Streptococcus, Escherichia coli, tuberkulosis, dan sekonderi sipilis. Infeksi virus oleh cytomegalovirus, infeksi jamur, candidiasis, histoplasmosis, dan piskokomis. Stres fisik yang disebabkan oleh luka bakar, sepsis, trauma, pembedahan, gagal nafas, gagal ginjal, kerusakan susunan saraf pusat, dan refluks usus lambung. Dari makanan berbumbu yang bersifat iritan yang mengandung kafein dan alkohol, agen-agen iritasi mukosa lambung. Pengobatan pada gastritis meliputi pemberian antasida yang mampu meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri, secara cepat
dan dengan menetralisir asam lambung. Obat ini efektif meredakan gejala-gejala gastritis. Contoh dari obat antasida yang dikonsumsi oleh pasien adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. H2 blocker atau penghambat histamin. Obat ini mampu meredakan gejala. Contohnya adalah ranitidin, cimetidin, dan famotidin yang berfungsi menurunkan produksi asam lambung di lambung. Obat penghambat pompa proton atau PPI memiliki tujuan yang sama seperti penghambat histamin 2 atau H2 blocker, yaitu menurunkan produksi asam lambung, namun dengan mekanisme kerja yang berbeda. Contoh obat PPI ada lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, dan antibiotik diberikan pada pasien penderita gastritis dengan keluhan diare. Contoh obat antidiare yang diberikan pada penderita gastritis adalah bismut subsalit, dan antibiotiknya biasanya amoxicillin, tetrasiklin, metronidazol. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptis dengan tujuan melihat gambaran pengetahuan masyarakat tentang penyakit MAH di Apotik Smepi Pharma pada Januari sampai dengan Maret 2021. Kerangka konsepnya gambaran pengetahuan masyarakat tentang penyakit MAH. Definisi operasionalnya, variabelnya gambaran pengetahuan masyarakat tentang penyakit MAH, definisi pengetahuan masyarakat tentang penyakit MAH, cara pengukur, kuesioner, hasilnya kita mengetahui pengetahuan masyarakat, tingkat pengetahuannya, skalanya ordinal. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat. Dapat dikumpulkan secara prospektif, yaitu dengan menggunakan data yang terkini, yang merupakan penelitian dengan memberikan pertanyaan tentang pengetahuan gambar pengobatan. Lokasi dan waktu penelitiannya dilakukan di Apotik Smepi Pharma pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Alat dan bahan yang digunakan ada alat tulis dan kuesioner. Prosedur penelitiannya yang dilakukan pertama kali adalah meminta surat izin pengambilan data. Pengurusan ini dilakukan setelah dilakukannya pemilihan dosen pembimbing. Uji pendahuluan, terlebih dahulu dilakukan survei di apotik pengambilan datanya selama 3 bulan dari bulan Oktober, November, dan Desember 2020. Pengambilan datanya diambil dengan menggunakan kuesioner pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Penyajian datanya hasil dibahas dan disajikan dalam bentuk persentase dari variabel. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah pengunjung di Apotik Smepi Pharma dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Sampelnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Sampel digunakan dalam penelitian itu semua masyarakat yang membeli obat di Apotik Smepi Pharma pada Januari sampai dengan Maret 2021. Teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan memberikan kuesioner, lembar pertanyaan kepada seluruh pengunjung Apotik Smepi Pharma sebagai responden. Kuesioner yang telah diisi akan dijawab dan dikumpulkan pada hari yang sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.